Assalamualaikum sahabat. Hari ini saya akan menelusuri jalur tol Jagorawi dan nanti akan masuk ke tol di dalam kota. Sahabat, ini di ruas tol Sentul. Kalau saya lihat tadi lebih banyak truk-truk yang membawa air minum, kemudian tadi adalah mobil-mobil box dibanding mobil-mobil pribadi. Memang dibandingkan dengan hari-hari biasa, hari ini Rabu 1 Maret ini lebih sepi ya, lebih longgar. Kecepatan bisa di atas 100 km per jam dari arah Bogor ke Jakarta maupun dari arah Jakarta ke Bogor lancar. Dari arah Jakarta juga itu sana lancar. Nah, ini ada satu bis luar kota. Lihat ini banyak mobil-mobil bisnis di sebelah sana juga seperti itu, dari arah Jakarta juga seperti itu. Nanti kita lihat di Cibubur seperti apa suasana di sana. Saya sudah sampai di Cibubur dan memang masih lengang. Berlari dengan kecepatan di atas 100 km per jam. Sangat lancar. Di lingkar luar tadi juga tidak ada antrian. Di lancar. Ini sangat cepat. Sebentar lagi saya nyampe di Taman Mini. Apakah ada antrian di gerbang Taman Mini? Sebagian besar orang, sebagian besar masyarakat berada di rumah, bekerja dari rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Sebaiknya kita menaati anjuran, himbauan untuk tetap berada di. Sahabat, ini saya sudah masuk di Cawang. Ini berarti kendaraan-kendaraan dari jalur Bekasi sudah masuk ke sini. Ternyata juga sepi ya. Ini sudah di tol dalam kota Jakarta dan masih suasananya tetap sepi, sangat lancar. Di luar di arteri juga lancar, sepi. Memang Jakarta sepi. Saya sudah di kawasan Pancoran. Jalur arteri juga sepi. Himbauan Gubernur Anies berkali-kali kepada warga DKI Jakarta supaya tetap berada di rumah, tetap bekerja di rumah dan belajar di rumah. Rupanya ditaati ya oleh sebagian besar masyarakat DKI Jakarta, atau paling tidak masyarakat yang bekerja di Jakarta. Ya, kita lihat di jalur arteri di sana itu ya hanya ada sepeda motor dan 1-2 mobil. Ini saya sudah masuk di kawasan Kuningan ya, sudah di
benar-benar masuk dalam kota saya. Dan sepi. Kalau kota dengan kecepatan di atas 100 km per jam, kita bisa menyimpulkan bahwa Jakarta sepi. Saya di kawasan Semanggi dan ini exit Semanggi juga, lihat sepi. Ada satu mobil. Sahabat, bagaimana di kawasan Plaza Semanggi? Jalur tol dari arah Grogol ke Cawang ini sangat sepi. Ini di Simpang Semanggi dan sangat sepi. Ya, itu di sana Plaza Semanggi. Ya, memang sepi karena plaza itu juga tutup ya. Sepi. Jakarta masih sepi, bro. Dan ini baik sekali bagi usaha kita semua untuk mengakhiri serangan, mengakhiri musibah, mengakhiri bencana virus corona COVID-19 ini. Sepi seperti ini berarti masyarakat lebih banyak berada di rumah, berdiam di rumah, bekerja dari rumah, anak-anak belajar di rumah dan beribadah di rumah. Ya, ini wartawan, jadi adalah menjadi kewajiban saya untuk harus keluar rumah, harus berada di sini untuk melaporkan suasana, melaporkan situasi, melaporkan apa saja yang terjadi kepada sahabat. Ini profesi yang ketika orang semua menghindari, ya taruhlah bencana, wartawan malah mendekati. Tujuannya adalah untuk mendapatkan berita, mendapatkan informasi yang terbaik bagi pembacanya, bagi pembacanya. Sama halnya seperti dokter kita yang sudah banyak meninggal dunia. Ketika semua orang berada di rumah, ketika banyak orang berada di rumah, ketika banyak orang di rumah saja, bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah, para dokter dan para perawat justru datang keluar dan bergegas, berlari ke garis depan untuk mengatasi, untuk melaksanakan tugas sebagai prajurit-prajurit terbaik bangsa, menyembuhkan pasien-pasien yang terinfeksi corona. Tapi ternyata banyak dari mereka gugur dalam perjuangan itu, dan mereka mengorbankan jiwa dan raga, mengorbankan nyawanya untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan kemanusiaan, untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Mereka adalah pahlawan-pahlawan terbaik bangsa. Mereka adalah prajurit-prajurit terbaik bangsa. Sahabat, saya masuk ke rest area Cibubur. Ya, lihat suasana di sana seperti apa, kita lihat nanti. Memang ada sejumlah mobil yang beristirahat di sini. Ya, ini suasana di pom bensin yang ada di sini, jadi memang sepi.
Sahabat, saya sudah kembali dan sekarang sudah berada di Bogor setelah menempuh perjalanan yang menghabiskan waktu kira-kira 1,5 jam. Jadi perjalanan dari Bogor sampai mutar di Muara Angke dan balik lagi ke Bogor kira-kira 1,5 jam. Itu sudah termasuk saya harus berhenti beberapa kali untuk menghapus file yang besar karena beberapa kali kepenuhan ya, juga termasuk ngecas baterai. Sangat lancar ya. Saya menyimpulkan untuk sementara bahwa masyarakat Jakarta relatif mematuhi imbauan dan anjuran gubernurnya untuk tetap berada di rumah, bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Dan itu juga adalah imbauan pemerintah pusat. Ya, COVID-19, coronavirus ini luar biasa dahsyatnya ya, pengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan ya, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan budaya. Saya sebagai wartawan itu selalu berada di pusaran ini karena wartawan juga harus tahu, harus memberitahu pembacanya, harus memberitahu pemirsanya tentang apa saja yang terjadi, tentang suasana seperti apa ya. Karena itu wartawan selalu berada di pusaran itu, seperti juga saya tadi harus berada di jalur tol itu untuk memberitahu para sahabat ya. Wartawan sekali lagi ya mirip-mirip dengan dokter ya. Jadi ketika semua orang diimbau untuk tetap di rumah saja, maka wartawan keluar dari rumah harus berada di area bahaya itu ya, tapi selalu dengan menggunakan standar-standar protokol yang ada.